Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya petunjuk dan pembimbing umat menuju jalan keselamatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan, sebuah proses menuju perjumpaan agung dengan Sang Pencipta. Namun di tengah berbagai tujuan yang kita kejar, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku termasuk hamba yang dicintai oleh Allah? Cinta Allah adalah anugerah yang melebihi segala kenikmatan duniawi. Ia bukan sekedar kenyamanan materi, kesehatan, dan keberhasilan dunia. Sebaliknya, cinta Allah adalah rahmat, bimbingan, perlindungan, dan husnul khotimah di akhir kehidupan. Namun, cinta Allah tidak selalu tampak dalam bentuk yang kita harapkan. Ia hadir kadang dalam bentuk ujian, dalam kehilangan, bahkan dalam kesendirian. Oleh karena itu, mari kita simak dan renungkan bersama apa saja tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hamba, diterima di langit dan di bumi. Salah satu tanda utama cinta Allah adalah seorang hamba mendapatkan penerimaan di bumi dan di langit. Sebagaimana sabda Nabi, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyuruh Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit pun mencintainya. Kemudian diletakkanlah penerimaan baginya di bumi. Dalam syarah Imam Nawawi atas hadis ini dijelaskan bahwa penerimaan mencakup kehormatan, cinta, kepercayaan, dan kebaikan hati dari orang lain kepada orang tersebut. Artinya, ketika seseorang dicintai Allah, maka orang-orang yang beriman juga akan menyukainya, baik secara sadar maupun tanpa mereka sadari. Wibawanya bukan dari pangkat, tapi dari keikhlasan. Cahayanya bukan dari lampu sorot dunia, tapi dari cahaya iman. Diberi pemahaman agama atau faqih fiddin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Dan dalam hadis lain, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai, tetapi dia tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka barang siapa diberi agama oleh Allah, sungguh Allah mencintainya. Ulama menafsirkan bahwa kefahaman dalam agama tidak hanya sekedar penguasaan ilmu fikih atau ilmu hafalan dalil. Lebih dari itu, ia mencakup kemampuan memahami makna dan tujuan syariat, rasa cinta yang mendalam kepada Al-Quran, dan ketundukan terhadap hukum Allah meski bertentangan dengan hawa nafsu. Orang yang Allah cintai akan diberi kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu, mencintai para ulama, dan memiliki kepekaan terhadap perintah serta larangan Allah, dijaga oleh Allah dan didoakan oleh langit. Hadis qudsi berikut merupakan salah satu bentuk cinta tertinggi dari Allah. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Makna hadis ini adalah kebenaran Allah dalam setiap aktivitas hambanya.
Allah menjadi pelindung, penuntun dan penjaga. Jika dia melangkah, Allah akan menuntunnya ke tempat baik. Jika dia melihat, Allah akan menjaga matanya dari yang haram. Jika dia bicara, Allah akan menjaganya dari ucapan sia-sia. Inilah bentuk pengasuhan ilahiyah tertinggi, sebuah hubungan batiniah antara hamba dan Robnya yang tak terputus, tak tergantikan, diberikan ujian dan cobaan. Tanda cinta Allah yang mungkin paling sulit dipahami manusia adalah Allah menguji hamba yang ia cintai. Nabi bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Siapa yang ridho, maka baginya keridhaan. Dan siapa yang benci, maka baginya kemurkaan Allah. Allah juga berfirman, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Musibah, kehilangan, kesedihan, semua itu bukanlah bentuk kebencian, tapi justru alat penyucian jiwa. Allah ingin menghapus dosa, meningkatkan derajat, dan menjadikan kita lebih kuat, lebih sabar, lebih sadar. Dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal. Ini adalah tanda cinta Allah yang paling akhir dan paling indah, husnul khotimah. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia beramal sebelum wafatnya. Para sahabat bertanya, apa maksud dijadikan beramal itu? Beliau menjawab, Allah membukakan untuknya amal soleh sebelum kematiannya, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Ulama mengatakan bahwa kematian yang baik tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah puncak dari cinta Allah. Maka ketika seseorang meninggal dalam keadaan sujud, berdakwah, dalam ketaatan, atau dalam zikir, itulah tanda bahwa Allah sedang memuliakannya dengan akhir yang baik. Saudara-saudaraku, renungkanlah 5 tanda ini. Apakah kita dicintai manusia karena akhlak kita? Apakah kita diberi kemudahan memahami agama? Apakah doa kita terasa dekat dengan langit? Apakah kita tetap bersabar dalam ujian? Apakah kita merindukan akhir yang baik? Jika sebagian besar tanda-tanda ini mulai kita rasakan, maka bersyukurlah, karena besar kemungkinan Allah sedang mencintai kita. Namun jika belum, jangan bersedih, karena cinta Allah bisa dikejar. Caranya adalah taubat, ilmu, amal, sabar, dan doa. Ya Allah, kami mohon cinta-Mu, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amal yang mendekatkan kami kepadamu. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, dan bangkitkan kami dalam golongan orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin.